Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Barai Periangan TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rusmanti di program review ya. Review salah satu berita yang sudah termuat di koran harian Kabar Periangan, dan sekarang kita akan bahas ya di redaksi Periangan TV. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah dibersamai oleh Teh Rifdah ya. Kita akan bahas nih Teh Rifdah, info yang menarik, apalagi sekarang sudah menjelang bulan Ramadan. Kalau berbicara pendidikan, mungkin di beberapa minggu lalu pernah ada kebingungan ya dari para orang tua tentang bagaimana sistem pembelajaran yang akan ditetapkan ya di sekolah untuk anak-anaknya gitu. Dan memang di informasi sebelumnya, kalau Baraya lihat di episode sebelumnya itu ada 2 pembagian ya Teh, kalau tidak salah. 2 minggu di sekolah dan 2 minggu di rumah. Dengan sistem 1 minggu pertama anak-anak libur, 1 minggu 2 minggu di tengah. 2 minggu di tengah masuk, awal dan akhir bulan itu libur ya di rumah. Tapi tetap dengan diberikan tugas yang bisa membuat anak-anak tuh lebih efektif juga gitu. Jadi tidak mubazir waktu ya. Nah, di informasi kali ini kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan nih, Dasar dan Menengah. Kemendikbudrismen paparkan praktik pembelajaran di bulan Ramadan katanya. Ini akan menjadi informasi penting ya. Saya bacakan dulu nih informasinya Baraya. Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen memaparkan penjelasan mengenai praktik pembelajaran saat bulan Ramadan katanya. Dan di sini disampaikan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudrismen Salim Somad berpesan agar seluruh ekosistem pendidikan dapat mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kondisi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa. Di sini juga disampaikan bahwa katanya selain itu menambahkan terkait surat edaran yang disampaikan bahwa memfasilitasi tenaga pendidik untuk memilih variasi metode pembelajaran sehingga peserta didik tidak mudah bosan, bahkan mampu menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menjadi sebuah kebutuhan katanya. Dan pada kesempatan yang sama, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudrismen Abdul Halim Muharram menambahkan praktik pembelajaran di bulan suci Ramadan ini perlu memperhatikan durasi jam karena memang berpengaruh juga ya Rifdah. Kemudian jenis aktivitas dan diintegrasikan dengan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Nah, membaca informasi yang barusan Baraya, betul dan sepakat ya dengan Pak Menteri ini bahwa di agenda bulan Ramadan ini para guru juga harus bisa lebih memilih metode pembelajaran seperti apa yang kiranya tidak akan membuat anak-anak bosan. Karena memang kan kalau bulan Ramadan tuh kita nggak sarapan ya Rifdah, kemudian nggak jajan juga karena memang bulan suci Ramadan ya, kita berpuasa gitu. Nah, anak-anak pasti akan rentan ngantuk, jenuh karena berada di kelas. Nah, tadi juga disampaikan bahwa bagaimana supaya kegiatan pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan secara efektif dan dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan di sekolah. Zaman kita dulu mungkin ada sistem yang berbeda ya Teh, tapi Mang Teh Rifdah nih sebagai generasi muda melihat pandangan sistem pendidikan untuk Ramadan era tahun ini dengan apa yang sudah disampaikan di informasi sebelumnya itu seperti apa Teh Rifdah? Menurut saya sih semoga ini ya efektif ya. Kebijakan yang ditetapkan itu semoga efektif karena tadi yang sudah disinggung oleh Teteh tadi ya bahwa kementerian itu minta ada metode pembelajaran dari yang tenaga variatif, yang lebih variatif untuk tenaga pendidiknya agar anak-anak itu nggak bosan karena kan kita juga pernah mengalami ya Teh, kalau nggak ada kegiatan di rumah itu jadinya bosan, bikin suntuk. Nah, jangan sampai dengan ada yang nggak ada kegiatan yang khusus gitu ya Teh, itu jadinya ada tindakan-tindakan yang misalkan aktivitas-aktivitas yang nggak bermanfaat gitu Teh, jangan sampai gitu ya kita menghindari itu gitu ya Teh. Jadi dengan adanya kebijakan itu semoga membawa manfaat ya Teh, membawa manfaat untuk siswa khususnya Teh. Karena memang kalau dikombinasikan apalagi dengan kegiatan keagamaan, bisa saja mungkin sekolah yang sebelumnya di luar bulan suci Ramadan tidak ada kegiatan sholat duha pagi-pagi. Misalkan kalau sudah memasuki bulan Ramadan dengan adanya variatif metode baru, itu kan bisa saja gitu di pagi-pagi kan ada semacam kegiatan sholat duha atau misalkan tadarus bersama bagi kalangan yang beragama Muslim gitu kan. Nah,
itu kan bisa dikolaborasikan gitu. Dan memang betul tadi Teh Rifda katakan bahwa kalau misalkan kita tidak ada kegiatan rasanya ngantuk, suntuk, jenuh gitu, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Ditambah lagi tadi katanya durasi jam juga mempengaruhi gitu. Kalau misalkan biasanya pagi-pagi di luar bulan suci Ramadan kayak Tateng jam 7 biasanya sudah pada di sekolah ya. Nah, misalkan kalau bulan Ramadan mungkin nanti akan seperti apa kita tidak tahu karena memang sudah melewati ya fase seperti pada umumnya pelajar gitu ya. Nah, dalam hal ini ya mudah-mudahan kebijakan yang ada itu bisa memberikan dampak positif gitu ya. Dan di sini ditutup dengan ungkapan ini nih, Mbak Raya. Katanya, kegiatan pembelajaran di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April. Dan oleh karena itu, ia memulai katanya, menilai peran pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk berkoordinasi, mensosialisasikan, dan mengawasi proses pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan program ya kita ikut senang dan memang mensupport ya Teh dengan adanya program tersebut karena memang dapat membuat anak-anak lebih efektif dalam kegiatan produktif juga gitu. Seperti itu. Ada tambahan Teh Rifda dalam hal ini? Cukup mungkin Teh, karena kan berita ini itu menjawab sempat ada keresahan orang tua ya Teh. Keresahan orang tua ini jadinya gimana program belajar selama Ramadan, ternyata di berita hari ini menjawab ya Teh. Ternyata dari dinas juga sudah mengarahkan untuk para guru gitu ya Teh, khususnya agar ada metode baru gitu, agak biar anak-anak itu tidak bosan dan tetap produktif seperti yang tadi dikatakan oleh Teh Rosma gitu ya Teh. Gitu mungkin Teh. Mungkin itu saja ya tadi untuk informasi review berita di edisi hari ini, karena memang nanti bila mana Balai Preventif ini merasa kurang kejelasan informasi, banyak sekali informasi selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.com ataupun di YouTube Priangan TV. Karena kalau ulas berita kita tiap hari di Priangan TV ya, Rifda, termasuk review berita gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi yang menarik. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita bakal banyak sekali informasi yang nanti banyak sekali digali, apalagi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kalau berbicara Ramadan akan banyak hal baru dengan penuh keberkahan. Nanti Balai Priangan TV bisa ikut mengisi kegiatan Ramadan juga dengan berbagai hal, termasuk kalau misalkan mau mengangkat produk kuliner ataupun apapun itulah yang berada di bulan suci Ramadan, itu bisa langsung datangi atau hubungi tim kami di Priangan TV, atau nanti bisa hubungi kontak person di bawah ini ya, di running text, nanti bisa menghubungi. Dan selanjutnya, adapun misalkan Balai Priangan TV mau mengiklankan produk UMKM atau yang lainnya, itu boleh juga hubungi tim kami. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nun wal kolami wa mayasturun. Saya Rusmanti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.